Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akatsuki ingin mempresentasikan tentang praktikum 7A tentang Unix System Call dan Manajemen Memori. Untuk Mas Rincis bisa dipersilakan. Di sini kita mencoba menjalankan percobaan satu, melihat proses parent dan proses child. Dengan menggunakan editor V, buatlah file fork1.cpp dan ketikkan program dengan yang sudah disediakan tersebut. Dikarenakan sebelumnya saya sudah membuat, jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Maka selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut. Maka selanjutnya kita menjalankan program dan akan melihat hasil output dari program tersebut. Di sini keluar output dari program Fox1CPP dan bisa kalian lihat contohnya akan seperti ini. Dan saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang get bit, yaitu mengambil proses ID atau nomor bit dari proses yang sedang berjalan. Dan get bit mengambil varian proses ID atau PPID, yaitu bit dari proses yang memulai proses ini. Ketiga, get UID mengambil user ID atau dalam kurung UID dari pengguna yang menjalankan proses. Dan yang keempat adalah sip dalam kurung 1 menghentikan eksekusi proses selama 1 detik sebelum menjalankan ke iterasi berikutnya. Dan untuk selanjutnya akan diserahkan oleh kepada teman saya. Baik, yang percobaan kedua yaitu adalah membuat dua proses terus-menerus dengan sebuah sistem call frog. Yang pertama dengan menggunakan editor V, buatlah file frog2 cpp dan ketikkan program berikut seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Buat penjelasannya sedikit, program akan mencetak informasi proses present dan child secara terus-menerus. Untuk menghentikan proses, tekan Ctrl plus D. Dan yang kedua adalah menggunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas. Pada saat dijalankan, program tidak akan berhenti. Untuk menghentikan program, tekan Ctrl C plus 2. dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan ketiga ya. Scroll. Percobaan ketiga, membuat dua proses sebanyak 5 kali. Nomor 1, dengan menggunakan editor V, buatlah file fork3 cpp dengan ketikan program sebagai berikut. Nomor 2, gunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas.
3. Dan untuk percobaan nomor 4 yaitu proses parent menunggu sinyal dari proses child dengan sistem call wait. 1. Menggunakan editor V, buatlah file fork 4 cpp dan ketikkan program sudah disediakan. Dikarenakan sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Dan lalu untuk yang nomor 2, gunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas. Jadi kurang lebih angka tampilannya akan seperti ini dalam pembuatan program fork 4 cpp, dan saya akan menjelaskan sedikit, yaitu fork membuat proses baru. Proses baru ini disebut proses anak atau bisa disebut sebagai child, yaitu mengembalikan nilai 0 ke proses anak, pit dari proses anak ke proses induk dalam kurung parent, dan juga main1 jika terjadi kegagalan. Dan bagian proses anak child, jika child PID sama dengan 0, maka program berada di proses anak. Lalu proses anak mencetak pitnya sendiri dan pit proses induknya. Setelah selesai, proses anak keluar menggunakan perintah exit dalam kurung 0. Lalu yang ketiga adalah bagian proses induk parent. Jika child pit lebih besar dari 0, maka program berada di proses induk. Lalu proses induk mencetak pitnya sendiri dan pit proses anak. Dan juga proses induk menunggu proses anak selesai menggunakan wait. Jika fork gagal, jika child pit sama dengan main1, fork gagal dan program mencetak kesalahan keluar, maka dalam pembuatan memasukkan script tersebut dalam fork 4 mungkin ada bagian script yang tidak teridentifikasi oleh program tersebut, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, buat percobaan kelima yaitu sistem call fork atau Excel dan wait mengeksekusi program bernama ls menggunakan file executable atau bin ke ls dengan satu parameter main.l yang ekuivalen dengan ls main.l. Yang pertama, dengan menggunakan editor Vim, buatlah file fork 5 cpp dan ketikkan program sebagai berikut. Dan hasilnya seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit. Buat yang fork buka kurung itu membuat proses child, parent menunggu child selesai menunggu wait buka kurung, sedangkan yang child menjalankan perintah ls main.l atau home menggunakan Excel, dan setelah selesai parameter mencetak pesan dan keluar. Buat yang kedua yaitu gunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas. Buat penjelasan sedikit, proses itu mencetak pesan dengan PID-nya dengan PID child proses dan menunggu child proses selesai menggunakan wait buka kurung. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Percobaan 6. Sistem call fork atau X dan wait mengeksekusi program lain. Nomor 1. Dengan menggunakan editor V, buatlah file forks 6.cpp dengan ketikan program berikut. Nomor 2. Gunakan gcompiler untuk menjalankan program di atas. Selanjutnya adalah percobaan 7, yaitu melihat manajemen memori. 1. Perhatikan dengan perintah the max jumlah memori tersedia dalam proses swapping. Kita coba jalankan dengan perintah yang sudah disediakan. Dan saya menjelaskan sedikit yaitu tentang dmax more menampilkan pesan kernel ring buffer termasuk informasi saat sistem boot dan juga berguna untuk melihat log kernel termasuk jumlah memori yang tersedia dan aktivitas swapping. Lalu untuk more menampilkan output secara bertahap per halaman agar mudah dibaca. Lalu yang nomor 2 adalah dengan perintah free perhatikan jumlah memori dalam petik free, dalam petik user, dalam petik share, dan dalam petik buffer. Kita coba jalankan yang sudah disediakan. Dan di sini saya akan menjelaskan output dari free biasanya mencakup memori total, yaitu total memori fisik, memori bebas, memori yang digunakan, dan juga dari buffer atau change. Buffer digunakan oleh kernel untuk operasi I-O. Change data yang sering diakses oleh proses untuk mempercepat operasi. Dan yang ketiga adalah dengan perintah di bawah ini apakah hasilnya sama dengan nomor 2. Kita coba jalankan dengan perintah sudah disediakan. Di sini muncul outputnya seperti yang dapat kalian lihat seperti ini, dan saya akan menjelaskan sedikit yaitu perintah tersebut adalah berisi detail dan lengkap tentang status memori sistem, yaitu bercakup tentang mem total yaitu total memori fisik, mem free memori fisik bebas, buffers memori yang digunakan untuk buffer, change memori yang digunakan untuk change, swap total dan swap free di informasi tentang swap. Lalu selanjutnya adalah perintah yang keempat, yaitu gunakan perintah di bawah ini. Kita coba jalankan dengan perintah yang sudah disediakan. Dapat dilihat setelah kita menjalankan tersebut, maka akan muncul output akan seperti ini. Dan sembari itu saya akan menjelaskan yaitu tentang percobaan tersebut, yaitu ls strip lr, yaitu menampilkan daftar file dan directory di seluruh sistem secara rekursif berdasarkan hierarki. Opsi main.l menampilkan satu file per baris. Opsi main.r menelusuri semua subdirectory. Dan perintah ini
berkesimpulan untuk memahami struktur sistem file. Lalu lanjut pada perintah yang kelima, yaitu perhatikan perubahan manajemen memori. Di sini kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang penggunaan free. Dan setelah menjalankan tersebut akan menunjukkan peningkatan penggunaan change karena kernel menyimpan hasil operasi ls untuk akses yang lebih cepat di masa depan. Lalu selanjutnya adalah nomor 6, lanjut dijalankan sebuah program, misalnya OpenOffice. Perhatikan perubahan manajemen memori. Di sini setelah kita menjalankan perintah tersebut, maka akan terdapat beberapa nilai yang berbeda. Lalu yang nomor 7 adalah dengan perintah ps bagaimana pengguna memori untuk setiap proses di atas. Itu kita gunakan dengan perintah yang sudah disediakan. Di sini muncul output akan seperti ini, yang bisa dapat kalian lihat kurang lebih akan seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang perintah tersebut, yaitu ps menampilkan informasi tentang proses yang berjalan, yaitu ada beberapa pilihan. Main A menampilkan semua proses, main U menampilkan informasi pengguna atau user, main X menampilkan proses tanpa terminal. Dan juga tambah penting yaitu persentase memori yang digunakan oleh proses, VSZ ukuran memori virtual yang digunakan, RSS memori fisik yang digunakan, ya, dalam kurung resident set size. Baik, terima kasih buat presentasi kami dari kelompok 6 Akatsuki. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun perkataan yang tidak dikenal. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akatsuki akan mempresentasikan pekerjaan kami pada praktikum 8, yaitu sistem file. Lalu percobaan awal akan dilakukan oleh teman saya. Baik, yang percobaan awal itu izin akses. Yang pertama, memiliki identitas diri melalui ETC atau password atau ETC atau grup di informasi pada ditampilkan. Sedikit penjelasan yang buat ini ID itu menampilkan UID atau user ID, GID, grup ID, dan grup yang dimiliki user, dan grep user atau etc password menampilkan informasi user seperti username, UID, GID, home directory, dan share default. Terus grab nomor grup ID, etc group menampilkan informasi grup berdasarkan GID. Dan yang kedua itu memeriksa directory home. Nah, menampilkan detail izin akses owner, grup, ukuran, dan waktu memodifikasi directory home user tersebut. Dan yang ketiga itu mengubah izin akses, komen, perhatikan izin akses setiap perubahan. Contohnya,
Nah, di sini sedikit penjelasan, komen itu digunakan untuk mengubah izin akses file atau directory, read, execute, dan format simbolis seperti U plus X, G sama dengan W mengubah izin untuk user grup dan lainnya. Sedangkan yang format menarik seperti 751 mengatur izin secara langsung, 7 sama dengan read atau execute, 5 sama dengan read atau execute, 1 sama dengan execute. Dan yang keempat itu mengganti kepemilikan, digunakan perintah masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Dan buat hasilnya itu mengubah kepemilikan file F1 ke user baru. ls min l F1 menunjukkan owner baru file. Dan yang kelima itu ubahlah izin akses home directory user student pada root sehingga user baru student 1 pada grup dapat mengakses home directory. Hal ini dimaksud agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dan diakses user baru. Perubahan izin akses home directory hanya dapat dilakukan pada root. Oke, sabar. Penjelasan itu memberikan izin baca, tulis, dan eksekusi pada grup untuk directory home user, dan file F1 dapat diakses oleh grup user lain. Dan yang keenam itu disuruh sekarang cobalah untuk subtitle user ke user baru, student cobalah untuk mengakses file F1 seperti contohnya.
Buat hasilnya itu user baru dapat membaca isi file app1 karena sudah memiliki izin akses tersebut. Dan yang ketujuh itu disuruh mengubah grup dengan perintah chgrp. Seperti contohnya. Nah, yang buat hasilnya itu mengubah grup kepemilikan file menggunakan grp dan juga grup baru ditampilkan dengan perintah ls-l. Dan buat selanjutnya itu percobaan 2 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 2. User mask. Nomor 1, Aku rekamannya menentukan lagi, bro. izin Nomor 1, menentukan izin akses awal pada saat file atau direktori dibuat. Nomor 2, melihat nilai UMAS. Nomor 3, modifikasi nilai UMAS. Untuk penjelasan dari percobaan 2 ini adalah UMAS adalah nilai yang digunakan untuk mengatur izin akses default untuk file dan direktori baru yang dibuat. UMAS 27 menghasilkan file dengan izin rw-r dan direktori dengan izin rw-xr-x. UMAS 077 menghasilkan file dengan izin rwx dan direktori dengan izin rwx. Nilai UMAS yang lebih kecil memberikan lebih banyak izin, sementara nilai yang lebih besar mengurangi lebih banyak izin dari akses default.
Jadi sekian dari kami kelompok nama Katsuki, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.